Ini adalah bagian 2 dari konten aku soal jilbab nggak bisa ngejaga, melindungi perempuan dari pelecehan seksual. Bukan jilbab yang bisa menjaga perempuan dari pelecehan seksual. Terus apa dong kalau pakaian nggak bisa? Nah, ini dia nih. Aku coba kumpulin beberapa item-item yang menurut aku bisa bantu. Dan item ini biasa aku ambil dari daerah-daerah atau negara-negara yang pelecehan seksualnya rendah dan juga perempuannya itu berpakaian tanpa ada aturan khusus. Jadi perempuannya berpakaian sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi kok pelecehannya tetap rendah ya? Dari sini. Jadi yang aku lihat adalah, yang pertama aku lihat dari sisi perempuannya. Dari sisi perempuannya paling nggak kita bisa lihat ada 2. Yang pertama tentu saja emang jaga diri. Jaga diri karena emang biar bagaimanapun orang-orang dengan kepala-kepala yang kacau itu pasti ada dimanapun. Jadi kita sebagai perempuan ya emang siap. Jangan lupa bawa pepper spray, jangan lupa siapin mental untuk bertempur gitu. Jadi emang yang pertama itu si perempuannya memang harus siap. Yang kedua, si perempuan itu juga harus tahu kalau dia tuh worth apapun yang dia pakai. Jadi jangan merasa, oh aku tuh dilecehin karena baju aku kayak gini. Enggak, kamu dilecehin karena dia peleceh. Jadi jangan pernah punya perasaan bahwa kamu itu worth-nya berdasarkan selembar kain yang kamu pakai. Kamu itu worth apapun yang kamu pakai. Dan kalau ada perempuan lain yang dilecehkan, kamu juga harus berpikir bahwa dia itu adalah korban. Bukan berpikir, oh dia digituin gara-gara bajunya gitu sih. Ini perempuan mulai nih harus punya mindset yang kayak begini. Bukan mindset yang victim blaming. Itu dari si perempuan. Dari sisi laki-laki, si calon penjahat, sorry ya, karena sering banget tuh ngerasanya perempuan harus kayak gini supaya dilindungi dari laki-laki. Ya kalian berarti ngerasa diri kalian penjahat. Yang pertama, educate yourself. Banyak kok orang-orang di daerah lain, gak usah daerah jauh-jauh deh, sampai ke negara-negara lain, di Bali, yang melihat perempuan-perempuan berpakaian mini dan baik-baik aja, nggak kemudian lalu ada perempuan dia apa-apain terus, nggak kan? Karena dia ngerasa si laki-laki itu dia punya worth juga, bahwa hey, gue ini manusia yang nggak bakal ngelihat perempuan itu dengan cuman oh dia nggak pakai baju ini berarti dia boleh gue apa-apain. Itu kan kayak merendahkan diri sendiri gitu loh. Please make yourself berharga sebagai laki-laki, sebagai makhluk yang emang beradab gitu loh. Itu kemudian juga laki-laki tuh harus mulai menormalisasi norma bahwa melakukan pelecehan seksual itu memalukan. Jadi nggak terus pamer ke temennya karena dia habis melecehkan kayak gitu. Atau begitu ada orang yang melecehkan, lo sebagai sama laki-laki tuh bisa gitu loh, taplokin temen lo kayak, lo jangan kurang ajar lo. Normalisasi bahwa melecehkan perempuan itu memalukan. Itu dari sisi laki-laki dan perempuan. Dari sisi sistem, kita punya sih undang-undang TPKS, perlindungan penghapusan kekerasan seksual. Tapi juga aku ngerasa harusnya juga ada edukasi-edukasi, jangan victim blaming, terutama kayak polisi. Aku dengar-dengar polisi tuh masih banyak tuh yang ketika ada orang-orang yang mengadukan terus kayak kamu pakai bajunya apa gitu loh, victim blaming. Nah, itu nggak boleh, itu harus mengubah gitu loh. Mengubah persepsi kita bahwa ketika ada pelecehan seksual, maka yang salah adalah pelakunya, bukan victim. Ketika kita bisa mengubah persepsi kita bahwa si victim itu dia adalah korban apapun baju yang dia kenakan. Ketika kita bisa mengubah persepsi kita bahwa semua orang itu worth, bukan berdasarkan pakaiannya, itu pelan-pelan kita bisa jadi jadi peradaban yang lebih beradab, yang nggak kemudian ngelihat gambar cewek gimana langsung wah bisa diapa-apain nih gitu.
itu nggak beradab. Dan please jangan salahkan orang melihat kamu sebagai makhluk-makhluk nggak beradab. Jangan salahkan. Jadi ketika bahwa ada peradaban yang bilang bahwa perempuan boleh diapa-apain karena dia nggak pakai baju tertutup, itu peradaban itu sedih banget loh. Artinya dia melecehkan banget bahwa laki-lakinya tuh nggak punya pikiran gitu. Menurut aku laki-lakinya harus dibenerin pikirannya, perempuan harus dibenerin pikirannya, sistemnya harus dibenerin. Itu yang bisa menjaga perempuan dari pelecehan seksual, mengurangi gitu. Bukan jilbab.